Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nurul Fadila dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Sebelum memulai video ini, mari kita bersolawat Likhom Satun dan Tibil Qulub bersama-sama. Likhom Satun uqfi biha kharral wabail haqimah. Likhom Satun uqfi biha kharral wabail haqimah. Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati qabdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di sini saya akan memberikan 4 cara dalam menghadapi virus corona dari sudut pandang Islam. Di sini saya akan memberikan 4 cara menghadapi wabah COVID-19. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan coronavirus. Virus ini menyerang pada sistem pernafasan yang mengakibatkan gangguan pernafasan ringan maupun infeksi berat. Wajib menghindari. Kita sebagai seorang muslim, hal pertama yang harus dilakukan adalah menata akidah kita dengan cara berikhtiar semaksimal mungkin agar dijauhkan dari wabah ini. Perintah ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, ini saja sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kita harus menghindari wabah ini. Tetap optimis, berprasangka baik kepada Allah dan berkata-kata baik. Seorang muslim pun juga harus senantiasa berpikir baik bahwa semua ini adalah dari Allah atas semua ujiannya. Sekaligus ia senantiasa selalu optimis, berkata-kata yang baik. Hal ini diajarkan Nabi SAW dalam hadis. Namun sekarang banyak sekali berita hoax yang beredaran di sekitar kita. Contohnya saja seperti berita yang disebarkan melalui broadcast WA, di Facebook, di Twitter, atau di semua media sosial. Dalam hal ini kita harus selalu positive thinking dan selalu optimis. Sebelum kita menyebarkan berita yang kita dapat, kita harus mencari kebenarannya dulu. Jangan asal disebar. Mengkarantina diri, tetap berada di wilayah terdampak atau tidak memasukinya. Ini juga sudah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Apabila virus corona ini sudah masuk di daerah kamu, jangan sampai kamu pergi dari tempat itu. Dan apabila tempat yang kamu tuju itu sudah ada yang terkena virus corona, janganlah kamu mendatang ke tempat itu. Ini maksudnya. Jadi, apabila di desa kamu itu sudah ada yang terinfeksi virus corona, janganlah kamu keluar dari desamu. Jangan kamu pindah ke tempat saudaramu yang jauh, itu jangan. Karena kemungkinan kecil kamu bisa menularkan virus corona ke orang lain. Nah, itu jangan. Kemudian pemerintah pun juga menegaskan bahwa kita harus tetap di rumah, selalu di rumah, dan jangan kemana-mana. Semua pekerjaan yang dilakukan di luar itu
dikurangi, semua harus dikerjakan dari rumah atau work from itu dilakukan agar kita cepat memutus penularan virus corona ini. Karena ketika kita keluar, kita tidak tahu apakah kita ini terjangkit atau tidak. Apabila kita keluar, kemungkinan kita terinfeksi, maka kita akan membahayakan banyak orang. Kalian keluar, jangan lupa pakai masker. Sebelum masuk ke tempat yang kalian tuju itu, kalian cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Kemudian ketika kalian sudah pulang, jangan lupa kalian cuci tangan, melepas masker, kemudian dicuci. Baju yang kalian kenakan itu jangan lupa dicuci juga. Kemudian kalian membersihkan diri dan masuk ke rumah. Mencari pengobatan yang diperbolehkan oleh syariat. Dalam hadis Muslim, setiap ujian dari Allah itu selalu ada jalan keluarnya. Contohnya seperti penyakit wabah yang kita hadapi sekarang. Banyak orang yang sembuh, berarti itu ada banyak obat yang bisa menyembuhkan virus ini. Untuk yang meninggal itu karena sebelum mereka itu karena banyaknya yang meninggal. Contohnya yang seperti di Indonesia itu kebanyakan yang meninggal adalah orang yang usia sudah di atas 50 dan mereka sudah memiliki penyakit komplikasi sehingga proses penyembuhannya itu tidak maksimal dan mengakibatkan mereka meninggal. Tetapi banyak juga yang sudah sembuh dari virus ini. Berarti setiap penyakit itu ada obatnya. Seperti corona saja juga ada obatnya. Tapi tidak semua orang bisa menerima karena umur. Karena lansia ini rentan terkena virus ini. Sekian dari saya, semoga 4 cara ini bisa kalian lakukan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.